Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari datang masuk hadirat Tuhan, rendahkan diri, mohon pimpinannya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami peroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar kami peroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah
berkah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, syukur kami yang dalam adalah saat Engkau menuntun hidup kami, langkah-langkah kami, sesuai dengan rencanamu, rancanganmu bagi umat tebusan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Wahyu pasal 18. Ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyinya semua roh najis, dan tempat bersembunyinya segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hei kota yang besar, Babel. Hei kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi.
Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, "Celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain ngirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa." Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?" Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, "Celaka, celaka, kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu." Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bila di pasal 17 kemarin kita merenungkan firman Tuhan berbicara mengenai Babel yang akan dihancurkan, maka pasal 18 ini merupakan kumpulan seruan atau tangisan, tetapi juga disebut nyanyian celaka yang akan menimpa Babel yang dihancurkan itu. Sang pelacur yang telah memikat dan memperdanyakan banyak bangsa, sebutan untuk Babel, yang membujuk untuk bangsa-bangsa menyembah sang antikristus, akan ditinggalkan oleh mereka yang dahulu terjerat oleh nafsu najisnya. Pertama-tama, seruan ini menyatakan kehancuran Babel. Alasan diberikan yaitu karena Babel telah mencabuli para bangsa, raja, dan pedagang ekonomi dunia. Yang kedua, seruan berupa tangisan bagi Babel yang diserukan oleh mereka yang sudah pernah mencicipi percabulan bersama dengannya. Berturut-turut para raja, para pedagang, para pelaut, mereka meratap bukan karena simpati yang pada kehancuran Babel, melainkan karena dampak kehancuran yang akan mereka rasakan juga. Ini adalah tangisan yang mengasihi diri sendiri. Kehancuran Babel berarti juga kehancuran semua ikatan-ikatan dosa dalam berbagai aspek kehidupan. Selain daripada itu, yang ketiga, seruan ini juga ditujukan kepada umat Allah agar berhati-hati dan menjauhkan diri dari godaan sang pelacur tersebut. Sekaligus seruan kepada para penegak kebenaran untuk membalaskan kejahatan Babel dengan hukuman yang setimpang. Ratapan Babel pada sisi yang lain merupakan seruan kebahagiaan umat Allah, umat Tuhan yang saleh, karena dengan hancurnya sendi-sendi kehidupan yang sudah digerogoti dosa, hancur pula kekuatan yang selama ini menekan dan membuat umat Tuhan menderita di dunia ini. Pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita dapat bersuka cita ketika kejahatan dibongkar, atau malah berduka cita dan ketakutan karena kita terlibat di dalamnya? Menjadi perenungan bagi setiap kita. Mari kita makin menguduskan diri menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Terima kasih buat hari yang baru, hari yang Kau limpahi dengan anugerah-Mu. Anugerah karena
Nafas hidup kami adalah kesempatan dari Tuhan untuk kami hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Hidup dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup sebagai umat-umat yang menyembah hanya kepada-Mu. Kebenaran firman pagi hari ini mengingatkan kepada kami bahwa ada masanya semua yang berdosa dihukum. Semua yang tidak taat kepada Tuhan dihukum, yang melawan Tuhan dihukum. Biar kami dijumpai sebagai umat yang taat, yang takut akan Tuhan dan hidup dalam rencana-rencana-Mu. Hidup memuliakan Tuhan. Tolonglah kami dalam kehidupan kami memuliakan Engkau. Pada kesempatan yang indah ini, kami teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Indonesia dilawat Tuhan, sehingga banyak yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti bagian daripada firman-Mu pagi hari ini, supaya rakyat Indonesia banyak yang menjadi umat-Mu, bukan menjadi seteru Allah, seperti Babel yang memuja keduniawian dan berjabulan. Tuhan, Kau tolong, Allah Roh Kudus bekerjalah melalui gereja-gereja-Mu, bahwa setiap acara gereja membawa pertobatan-pertobatan bagi rakyat Indonesia. Secara khusus Sema Church yang Kau tempatkan di Sunter ini, supaya keberadaan kami menjadi garam dan terang dunia, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi mercusuar untuk mereka yang hidup dalam kegelapan, mendekati cahaya kemuliaan-Mu Tuhan, dan memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Jamah setiap hati umat Tuhan untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Apa yang kami terima sebagai anugerah yang Kau percayakan, kami mau kembangkan, baik iman percaya maupun segala aset-aset dari gereja-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan, baik pribadi maupun kebersamaan kami dalam Sema Church. Biar umat menangkap ini dan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bimbinglah umat Tuhan, bimbinglah hamba-hamba-Mu membawa gereja ini menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah-ibadah kami ke dalam pimpinan Tuhan. Ibadah doa pagi online setiap hari, komsel umum maupun komsel youth, menara doa, maupun juga ibadah raya kami pagi dan siang. Tuhan melawat setiap sarana ini untuk menjadi sarana berkat bagi umat Tuhan bertemu Engkau secara pribadi, sehingga hidup mereka diubahkan. Kami berdoa untuk konseling-konseling yang diberikan juga, membawa setiap orang yang dalam pergumulan, yang sakit disembuhkan, yang bergumul diberi jalan keluar. Ada kekuatan baru, ada pertolongan pemulihan dan jalan keluar yang daripada Tuhan. Bawa gereja-Mu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami menyertai sepanjang hari ini. Kami berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.